Halo teman-teman, mas balik lagi sama gue Davin di modifikasi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja. Karena hari ini gue mau kasih lihat kalian untuk bagaimana cara DIY karbon atau do it yourself karbon bikin sendiri di rumah tuh. Nah, karena kemarin saat PPKM gue sempat bikin beberapa produk di sini. Kalau kalian bisa lihat di belakang gue. Dan beberapa hasilnya memuaskan dan beberapa tidak, karena gue sempat nyari tahu gimana caranya supaya berhasil. Jadi akhir-akhirnya gue sudah berhasil bikin yang menurut gue sudah sempurna. Nah, gue khususnya untuk bikin ini untuk Sekiro, di belakang ini ada diffuser. Nah, diffuser ini menurut gue kurang memuaskan hasilnya. Nah, gue udah tahu nih sekarang nih caranya gimana supaya berhasil dan hasilnya bagus gitu. Nah, gue mau kasih lihat ke kalian gimana cara bikin diffuser. Oke. Nah teman-teman, di depan gue ini udah ada beberapa barang. Jadi yang terpenting itu kalian itu gunain plastik untuk ratakin meja kalian, karena epoksinya takutnya nempel ke meja kalian. Karena epoksi itu nempel ke barang yang selain plastik dan karet gitu. Nah sebelumnya gue mau kasih lihat kalian dulu di sini ada barang apa aja. Jadi yang kalian perlu itu ada kain. Gue siapin 2 kain di sini. Yang satu untuk mengaplikasikan barang-barang yang sebelah sini, yang satu untuk mengeringkan ya. Nah, di sini gua ada karbon ganat 2 biji. Jadi gua kemarin bikin untuk bumper depan Sekiro gua, ini yang menurut gua berhasil. Jadi kalau kalian bisa lihat ini bening banget ya. Nah, kalau misalkan mau mulai, kalian bisa dengan barang-barang yang kecil seperti ini. Jadi cetakannya udah gue simpan. Ini karbon yang gua berhasil buat ini. Gue pamerin ke kalian. Lalu di sini gue punya cetakan diffuser yang akan gue buat nanti menjadi karbon. Tidak di skinning atau tidak dilapis, tapi gue akan bikin bener-bener full karbon dari dasarnya gitu. Terus di sebelah situ ada wax sama silicone mold release yang gue gunain di sini. Wax yang gue gunain adalah Meguiar's Mirror Glaze. Ini untuk maximum mold release wax. Jadi ada tulisannya. So kalau kalian bisa lihat maximum mold release wax. Jadi ini memang wax yang digunain untuk mold release atau cetakan ya, untuk ngelepasin si karbon itu dari cetakannya nanti gitu. Kenapa gua menggunakan si wax dan silikon mold release ini? Jadi kemarin gue sempat buat diffuser yang menurut gue gagal itu, dan gue pakai cetakan ini, tapi hasilnya kalau kalian bisa lihat ya, ini ada pantulan atau gimana. Ini geradakan karena gue nggak pakein. Memang berhasil copot dari cetakannya ini, tapi ya hasilnya begini jadinya, berantakan gitu. Nah gue nggak suka karena takutnya nanti gue akan pakai lagi lain kali. Jadi gue akan memutuskan untuk melapiskan 2 kimia ini gitu. Untuk bagi kalian yang nanya harganya berapa, sampai plastiknya gue akan kasih tahu kalian. Jadi plastiknya sendiri ini gue beli 100 meter, jadi harganya kurang lebih 50.000. Ini bentuknya kalau di marketplace kesayangan Anda itu roll, tapi sebetulnya kalau dikirim bukan roll karena mengirit ekspedisi ya. Aku dikasih ekspedisi jadi lebih murah gitu. Jadi kalian nggak usah takut mahal. Ini harganya kurang lebih 50 ribuan. Lalu lap sendiri bervariasi, kalau kalian bisa cari ini kain microfiber ya. Kalian bisa cari di mana aja di marketplace kesayangan Anda. Lalu cetakannya di sini mungkin ini harganya agak mahal karena PO dan impor. Ini harganya kurang lebih 5 ribuan. Kalian bisa mulai dulu dengan hal-hal yang lebih kecil yang 100 ribuan seperti kanat ini. Dan selanjutnya ada wax. Jadi wax ini gue pakai Meguiar's. Mungkin kalian bisa pakai wax selain merek Meguiar's ini karena menurut gue sama aja mungkin. Tapi gue belum pernah coba. Kalian boleh coba sendiri. Kebetulan gue punyanya si mold release wax ini, si Meguiar's Mirror Glaze gitu. Kalian mungkin bisa pakai yang diaplikasikan ke cat mobil kalian gitu. Nah ini ntar gue akan aplikasiin ke si diffuser ini. Dan ada si silicone mold release. Jadi setelah gue gunain si wax ini, gue akan semprotin si silicone mold release ini supaya lebih maksimal lagi gitu. Ini harganya kurang lebih 20 ribuan. Harganya bervariasi, kalian bisa cari sendiri di marketplace. Mungkin di toko-toko beda-beda harga-harganya. Ada merek lain juga. Kalian nggak harus pakai merek GPS ini. Gue pakai merek GPS ya. Kemarin gue ketemu ada merek Chromax ya kalau nggak salah ya.
Ada merek lain juga kalian bisa pakai itu. Ini juga kalian mungkin bisa pakai merek seperti Kit atau apa, kalian boleh coba mungkin nanti. Karena penggunaannya sama aja menurut gua, kuat juga untuk melicinkan permukaan ini supaya nggak nempel sama si epoksinya itu gitu. Nah yuk kita langsung aplikasiin aja. Pertama gua akan ngelakuin si wax ini, gua akan ngolesin si wax ini, lalu gua akan semprot si silikon mold grease. Gue udah punya karbonnya sama epoksi. Gue beli roll dari Medan ya ini. Thank you Mitra Composite udah selalu support karbon gue. Jadi selama gue belajar kemarin gue selalu bikin beli dari Mitra Composite, termasuk sama si epoksinya ini. Kalian bisa cari di Tokopedia dengan nama Mitra Composite di kolom pencarian gitu. Dari Medan ya, gue kirim ini. Gue beli satu roll untuk yang Formosa ini karbon Formosa ya bisa dibilang, karena dia mepet-mepet seratnya, jadi sekitar 1 inci atau 1 senti sih, 1 inci ya kayaknya tuh. Itu ada 6 rajutan gitu. Nah, gue suka yang lebih rapet-rapet, ya gue akan pakai di moldingan gue yang ini, gue akan pakai si karbon Formosa ini gitu. Nah, ini epoksinya, ini epoksi sama hardener, jadi gue nggak pakai yang polyester, gue pakai epoksi resin jadinya. Di sini ini campurannya 1:4 dan wajib kalian timbang ini, karena kalau kalian salah sedikit nanti epoksinya nggak akan kering. Timbangannya juga kalian cari murah paling 100 ribuan, 70 ribuan, 100 ribuan kurang lebih. Nah, ntar kita timbang dulu si epoksinya, kita aplikasikan ke si cetakannya ini, langsung kita tempel si karbonnya. Sebelumnya kita mesti potong karbonnya dulu, dan motong karbonnya gue akan kasih lihat karena motong karbon itu nggak bisa sembarangan atau ujungnya nanti akan berantakan gitu. Kita potong. Nah teman-teman, jadi gue baru menyadari kalau bahan yang gue gunakan itu kurang ternyata. Jadi sebelumnya gue akan gunain karbon Formosa ini, jadi bahannya kurang. Hanya sekali layer doang, karena karbon kalau kalian buat tuh harus berlayer-layer, harus berlapis-lapis. Jadi ini kurang, gue akan gunain bahan yang seperti pada kanat ini supaya nggak belang-belang. Jadi ini lebih renggang ya. Sebenarnya Formosa ini keren banget, tapi gue takutnya di mobil juga belang nanti, jadi ya gue gunain bahan yang seperti pada kanat ini aja gitu. Perbedaannya kalau kalian bisa lihat ya, ternyata beda, ini lebih kecil-kecil yang kain ini, yang sudah jadi ini lebih renggang gitu. Jadi ntar mungkin gue akan gunain yang serat ini gitu ya. Yuk langsung kita mau tempel, kita mau ngaduk epoksinya dulu sekarang. Jangan lupa pakai otak.
teman-teman, jadi di sini udah ditimpa si karbonnya. Gue nggak ngelakuin infusion kayak mungkin pembuat karbon lain karena menurut gue terlalu sulit, alatnya juga banyak jadinya. Karena gue mau kasih lihat ke kalian ini cara buat karbon yang lebih sederhana. Posisi di sini jadi gue timpa sama aluminium plat aja di sini. Kalau kalian punya plat yang lebih berat lebih bagus, jadi bisa lebih kepres si karbonnya ini. Nah, bagian-bagian sampingnya ini gue jepit sama plat strip aluminium. Terus gue pakein klem-klem lagi. Klem-klem ini bisa kalian dapetin di online store. Jadi harganya juga murah. Kalau nggak salah 4 ribuan per piece-nya. Kalian bisa pakai ini semuanya. Gue pakai di sini kebetulan gue ada ready banyak supaya bentuk si karbon tuh nggak kemana-mana, nggak mencong-mencong, jadi tetap ngikutin si cetakannya ini gitu. Kita tunggu sampai besok supaya kering dulu karena ini keringnya bisa seharian. Ntar kita lihat hasilnya besok ya. Nah, ini ada potongan bekas dari pengerjaan yang sebelumnya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada dua jenis karbon sebetulnya. Kalau kelihatan sekilas sih biasanya sama-sama aja gitu. Cuma kalau kalian perhatiin, yang ini lebih padat, yang ini lebih renggang kelihatannya. Kotaknya lebih kelihatan besar-besar ya. Nah, yang Formosa tadi yang gue gunakan ini. Jadi yang sebenarnya masih sisa banyak yang ini. Jadi nanti gue akan gunain ini karena si kanat yang tadi gue kasih lihat kalian itu juga menggunakan serat yang ini, takutnya belang-belang. Jadi gue akan melapis lagi nanti dengan yang ini setelah si Formosanya kering. Nah, teman-teman, di sini gue sedang melumuri bagian kecil atau tengahnya daripada diffusernya karena dari cetakannya ada dua bagian, yaitu bagian besarnya yang biasa gue sebut dengan bagian base-nya dan bagian kecilnya atau tengahnya. Nah, sejujurnya gue sendiri ragu karena baru kali ini gue menggunakan silicone mold release dan wax pada bagian cetakannya. Jadi kalau kalian bisa lihat, gue sempat nyopot karbonnya sekali karena gue nggak pas saat memasangnya dan bentuknya jadi tidak bagus. Jadi gue akalin dengan cara gue menimpa dengan layer karbon kedua dan untungnya tidak ada masalah. Jadi klem dan plastik yang gue gunakan ini sangat membantu agar si karbon ini tetap pada bentuk cetakannya. Ini bagian base-nya atau bagian besarnya. Di sini gue sedang mencopot klem dan plat aluminiumnya dari cetakan karena gue pengen lihat bentuknya seperti apa dan bentuknya sangat memuaskan setelah dipotong bagian lebihnya. Setelah gue trimming, gue langsung mengoleskan layer pertama dari epoksinya. Tapi sayangnya di sini gue lupa untuk mengoleskan aseton agar silicone mold release dan wax-nya hilang untuk memberikan hasil sempurna pada resin yang digunakan. Hal ini menyebabkan epoksi menjadi terlihat seperti minyak yang dituangkan ke air, jadi tidak menyatu si epoksinya itu. Sejujurnya gue belum lama bikin karbon, jadi banyak sekali kesalahan yang dilakukan. Kalau kalian ada saran boleh komen di bawah karena masukan dari kalian sangat membantu dalam gue membuat karbon ke depannya. Nah, setelah kering, di sini gue sedang meratakan karbon ini dengan amplas grit 240 dan 400. 240 digunakan untuk membentuk dan 400 digunakan untuk finishing dalam layer pertama ini agar ketika layer yang kedua hasilnya akan menjadi lebih sempurna.
Nah ini sekarang udah di coat lagi tapi masih banyak bolongnya, memang mesti berapa layer. Cuma sekarang gue mau tuangin aseton dulu, habis itu gue mau langsung pakai si Teclot ya. Jadi kalian bisa dapetin ini kurang lebih harga 15.000 di online store, dibentuknya kayak kain kasa gitu. Jadi tujuannya supaya ngangkat debu-debu yang ada di si permukaan karbon ini, biar pas kalian lagi nge-layer si epoksinya lagi nggak ada bolong-bolong lagi gitu. Jadi kita langsung buka aja nih packagingnya, kita langsung lapin aja ke si karbonnya ini. Yuk. Pada tahap ini gue menambah satu lapis dari carbon fibernya untuk menambah kekuatan dan ketegasan dari bentuk karbonnya sendiri, karena gue khawatir jika terlalu tipis si diffuser ini tidak berfungsi dengan baik dan tidak tahan terhadap benturan. Teman-teman, di sini udah layer terakhir yang bagian dalamnya, jadi tinggal layer bagian yang depan aja atau tempurung ya. Jadi gue selesaiin dulu per bagian karena nggak bisa langsung ngerjain semuanya. Gue nggak tahu mesti taruh di mana kalau misalnya gue kerjain sekalian, karena kalau gue balikin juga ntar nempel sama bagian yang gue taruh itu, jadi ya udah akhirnya harus bersabar. Nah kalau kalian lihat detailnya nih, gue kasih cuplikannya. Kalian lihat di bagian tengah daripada si base-nya ini atau karbon yang bagian besarnya ini, itu ada kayak garis ya, karena itu balik lagi ke cetakannya. Cetakannya itu sambungan dari dua bagian, jadi mau nggak mau ada yang bagian seperti itu ya. Tapi gue nggak begitu peduli karena itu bagian akan ditutup sama bagian si kecil ini yang di tengah gitu. Sambil gue mau ratain dulu kali mungkin ya, gue ratain dulu si bagian layer epoxy yang terakhir ini. Habis itu gue mau poles supaya warnanya keluar si karbonnya, sambil nanti gue bolongin si bagian tengahnya ini untuk nge-mount si bagian yang kecil ini, atau masang si bagian yang kecil ini di bagian tengahnya. Setelah melalui proses pengamplasan yang sangat panjang, pada tahap ini gue sedang melakukan proses layering terakhir dari epoxy resin, dimana yang kalian bisa lihat bidang yang dioleskan sudah sangat rata, dan gue hanya memfokuskan untuk bagian yang berlubang atau menurutku tidak sempurna. Setelah layering ini, gue akan mengebor dua bagian tersebut dan gue akan menggabungkannya dengan baut.
Oke, ini adalah tahap finishing. Jadi gue di sini pakai cat clear atau bening 2K untuk finishing ya. Jadi kalian bisa dapetin di marketplace dengan harga kurang lebih Rp100.000 dan ini hanya sekali pakai ya. Jadi karena jangka waktu kurang lebih 1 jam kering, di sini gue mau pakai dengan semaksimal mungkin. Tahap terakhir, jadi kita tinggal dipoles saja. Tapi pertama kita harus gunain compound dulu. Gue siapin di sini mereknya Meguiar's, tapi kalian bisa gunain pakai merek apapun asal di compound, dan jangan pakai compound bangunan, ingat, karena compound bangunan sangat kasar. Dia ada scrubnya kecil-kecil itu yang bikin objek yang kalian mau lakuin itu baret, yang kalian mau aplikasikan gitu. Nah yang kedua ini gue pakai polish, kalian bisa mungkin pakai kit aja, karena kit udah cukup keras ya. Kit itu udah menurut gue setengah compound setengah polish. Jadi tetap gue pakai dua produk yang berbeda di sini, compound sendiri dan polish sendiri. Dan jangan salah ya, ini adalah pre-waxing glaze. Polishnya bukan yang polishing compound ya, karena polishing itu ada dua, jadi yang pre-waxing sama yang polishing compound. Terus gue di sini gunain wax dari Shop 99. Ini waxnya punya Anus nggak tahu gitu. Jadi jangan ngomong Anus ya. Ini punya Anus, gue pinjam dulu Shop 99. Untuk si waxnya, ini adalah tahap terakhir. Jadi gue akan gunain si compound dulu, lalu si polish. Yang terakhir gue langsung aplikasikan wax. Di sini gue sudah menjepit si karbonnya di bagian kecilnya. Gue langsung pakai alat aja nanti. Ini alat yang akan gue gunakan. Gue pakai alat polish supaya cepet aja. Jadi kalian bisa gunain pakai tangan, cuma agak lama. Gue pakai alat polish di sini. Yuk kita langsung polish saja. Pertama compound dulu, oke? Di sini bisa kelihatan jelas ya. Jadi ini adalah bagian yang sudah dipoles, bening banget. Kalian bisa lihat. Ya, ini bagian yang belum, jadi warnanya putih-putih itu pudar. Nah ini karena gua ngamplas terakhir pakai grit 2000. Jadi secara step itu kalian harus 1000 dulu di finishingnya, terus 1500 dan 2000. Kalau kalian nggak punya 2000, 1500 juga cukup. Tapi kalian harus ngetol di polesannya. Jadi ntar polesnya harus lebih introng lagi gitu. Kalau 2000 ya kalian nggak susah pakai 1500. Nah kita lanjutin dulu, kita poles dulu semuanya. Ya, ini udah selesai dipoles, jadi sekarang gue mau pasang bautnya. Bautnya itu yang gue pakai adalah baut titanium warna ungu, karena konsep dari si Severo sendiri adalah nanti jadi mobilnya akan gue warnain abu-abu dan tone keduanya adalah warna ungu ya gitu. Nah ini yang gue pakai warna ungu, si titaniumnya ini. Sekarang gue mau pasang dulu. Kenapa gue belinya kepanjangan? Karena nanti untuk masang ke si bumpernya di belakang itu gue butuh ada sanggahan lagi, jadi nggak boleh terlalu pendek juga si bautnya ini gitu. Nah mobilnya sendiri udah di belakang, kalau kalian bisa lihat. Wih, mantap. Nanti kalian lihat videonya pasti mengudara duluan. Pasang nih.
produknya, jadi udah selesai begini jadinya. Mungkin banyak banget masih kekurangannya karena gue juga baru belajar bikin karbon. Nah ini next kita bakal pasang di episode Seviro yang lagi ngerjain body, jadi body gue belum dipasang. Kalian bisa lihat sendiri di belakang tuh body masih lama ya, cuma intercoolernya doang kelihatan. Nanti kalian jangan lupa nonton video Seviro-nya. Nah ini udah kelar gini aja paling. Nanti next gue mungkin bikin parts-parts lain dari karbon juga, tapi bukan hanya body parts juga mungkin, ada bagian interior dan sebagainya. Kita bakal update terus, jadi jangan ketinggalan, jangan lupa share, subscribe-nya, pantengin terus Memots, dan bye-bye.